Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan pembelajaran yaitu dengan materi elektronika daya, di mana pertemuan ini adalah pertemuan pertama. Ya, biasanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nah, perkenalkan, saya akan share dulu ya, biar datanya jelas. Kenalkan, nama saya Worakus Nurtianto dengan nomor telepon 087774605203. Nah, di mana terus alamat email dosen saya ini, NIDN saya adalah 0428108709. Oke. Nah, sebelumnya dalam mata kuliah pembelajaran di elektronika ada ya, ada beberapa penilaian untuk mahasiswa di mana 10% kehadiran itu di mana dalam satu mata kuliah pembelajaran di elektronika daya ini yaitu 10% kehadiran dari kalau 3 SKS itu adalah 18 pertemuan plus 2 UTS dan UAS, di mana kehadiran tersebut itu meliputi 10% kehadiran. Nah, itu teman-teman akan dihitung berapa kehadiran yang akan dihitung. Misalnya teman-teman ada 8 kehadiran di sebelum UTS dan 8 setelah UTS. Setelah itu ada nilai tugas, yaitu 20% nilai tugas dan 30% untuk UTS, yaitu ujian tengah semester, 40% untuk akhir semester. Nah, dari sini akan dihitung presentasinya untuk 100%-nya nilai dari penilaian mahasiswa tersebut. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau belum, saya akan lanjutkan. Ini sambil jika ada tanya, silakan langsung ya. Nah, dari materi pembelajaran dari dari elektronika daya, yaitu satu, pengantar rangkaian elektronika daya, di mana pengantar elektronika daya adalah pengenalan rangkaian elektronika daya itu seperti apa. Terus yang kedua adalah komponen elektronika daya. 3, teori dasarnya dalam penyiaran itu apa aja sih gitu kan. Nah, habis itu bagaimana pengendalinya. Nah, ini adalah pertemuan dari 1 sampai 8. Nah, dari 1 sampai 8 setelah itu adalah UTS. Nah, ini adalah pertemuan awal yang nantinya akan dihitung berapa kali untuk penilaian teman-teman presentasi kehadirannya, dan di sini akan ada beberapa tugas, yaitu seperti contohnya tugas awal sebelum masuk, yaitu sub tugas atau pas tugas, dan setelah itu adalah pos tugas. Cuma di situ akan ada beberapa di pertemuan tertentu aja. Kenapa? Karena ketika kita saya yang menentukan di sini itu akan menentukan bagaimana keaktifan dari teman-teman sekalian. Setelah itu, yaitu pertemuan 9 sampai ke 16 ini, itu adalah pertemuan dari 3 SKS tersebut. Maka dari total pembelajaran yaitu adalah 20 kali pertemuan serta UTS dan UAS. Nah, ini adalah bahan kajian materi, bahan ajar yang nantinya teman-teman dapatkan. Nah, dari sini bahan ajar ini saya ada beberapa referensi yang nantinya kan teman-teman saya bagikan bahannya dari mana aja. Oke, sebelumnya kita lanjut ke pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama adalah pengantar elektronika daya. Nah, di sini apa sih capaian dari elektronika daya ini, yaitu teman-teman setelah menyelesaikan mata kuliah ini mampu memahami, membuat, dan mengaplikasikan rangkaian elektronika. Ini capaian dari pembelajaran tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari teman belajar ini adalah memahami
pengertian dan prinsip elektronika daya, penggunaan dan implementasi rangkaian elektronika daya, serta menganalisa. Nah, bagaimana menganalisa dari elektronika daya sederhana? Ini adalah tujuan dari teman-teman untuk pembelajaran dari elektronika daya tersebut. Lanjut. Sebenarnya apa sih elektronika daya itu? Elektronika daya itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi elektronika dalam konversi daya listrik. Nah, di sini mengapa sih harus kita konversi? Nah, kenapa? Karena elektronika daya ini adalah dari arus AC akan kita rubah menjadi arus DC yang untuk mempermudah dalam pengoperasiannya. Maka hampir semua peralatan listrik itu bekerja kurang efisien dan tidak bisa bekerja pada sumber energi daya listrik yang tersedia. Di sini yang tersedia itu adalah elektronika daya, sumber daya yang tersedia adalah sumber daya arus bolak-balik. Nah, ini agak susah dalam pengoperasiannya. Makanya kenapa sih kita harus konversi dulu. Nah, banyak pembangkit elektronika daya elektrik non konvensional mempunyai bentuk yang tidak kompatibel dengan sumber daya yang elektrik lainnya. Kenapa nggak kompatibel? Karena perbedaan tersebutlah yang menyebabkan bahwa kita membutuhkan bahwa kita harus mengkonversi seperti itu. Nah, dari sini ini adalah ruang lingkup elektronika daya. Nah, ada semacam elektronika, sirkuit teori, sistem dan kontrol teori, solid state physics, power system, elektrik mekanik, simulasi dan computing, elektromagnetik. Ini adalah beberapa sumber dari power elektrik. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ya kan? Ini adalah sistem dari sebuah rumah. Nah, coba Mas Dodi, ini apa sih yang dimaksud dengan yang ada pada yang saya tunjuk misalnya nih. Di sini kan ada 220 dan ada 180. Ini maksudnya apa ya? Mas Dodi bisa dijelaskan nih. Ini apa nih maksudnya nih? Kok ada 220 dan ada 180 volt dan ini digunakan pada lampu gitu kan. Ada juga yang 220 ya kan dan ke 200 ke pompa nih. Ini maksudnya apa nih? Dari kok ini ada simbolnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Ini apa sih Mas Dodi? Bisa dijelaskan? Hmm, Ya, Konverter bukan Pak? Satu ya, daya tahu. satu daya converter. Betul sekali Mas Dodi. Nah, di sini itu sebenarnya converter ini adalah DC to DC, sorry, AC to AC. Cuma ini di downgrade-kan ya. Jadi yang dari 220 ke 180 volt. Kenapa di downgrade? Karena di sini bisa dilihat ya Mas Dodi ya. Ini adalah lampu dengan maksimal kapasitas voltage-nya adalah 180. Nah, yang untuk yang satu nih, power untuk motor listrik. Nah, Mas Deris, apa sih maksudnya dari sini? Nah, dari sini ada simbolnya melengkung gitu kan, ada simbol kayak melengkung dan di sini adalah garis lurus dan garis apa patah-patah gitu kan. Ini apa nih maksudnya? Ini apa sih tujuannya gitu? Bisa dijelaskan Mas Deris? Halo Mas Deris? Halo Mas Deris? Apa sih ini gitu kan? Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ini adalah converter ya. Ini adalah converter. Nah, converter ini fungsinya adalah untuk digunakan pada motor arus DC dengan voltase dari 220 menjadi ke 20 volt. Tapi sistem ini menggunakan sistem DC. Nah, inilah yang dimaksud nantinya dasar dari ruang lingkup elektronika daya. Nah, di sini ada lagi nih misalnya ya. Loh, kok ini ada ya Pak yang misalnya DC to DC. Maksudnya apa nih gitu kan. Ada yang tahu nggak nih maksudnya dari oh ini ada DC 12 volt dan DC 24 volt. Nah, ini tujuannya apa sih? Ada yang tahu? Mas Alvan, coba Mas Alvan, tahu nggak nih fungsinya apa gitu? Gitu?
Halo? Halo, tes. Mas Alvan, dengeran nggak ya? Ayo. Kayaknya Mas Gilang nih, Mas Gilang. Coba Mas Gilang. Kenapa sih Mas harus butuh dari 24, ya kan? Dari sini 24 volt sumbernya, terus dilarikan ke 12 volt, dan di sini ada semacam kayak pemancar. Kenapa sih? Gitu kan. Halo, Mas Gilang? Iya, Pak. Ya, Ya. kenapa Mas? Hmm, 24 volt kurang ini kan mengerti saya, dari, Pak. oke. Ya, maksudnya gini, ini kan sebuah sumber baterai lah ya, baterai yang ada pada Iya. mobil ya, mobil kalau yang sekarang mobil-mobil truk itu kan 24 volt. Nah, di sini itu adalah sebuah tap. Nah, tap ini 12 volt. Kenapa sih harus kita downgrade kan gitu kan, converter gitu kan? Karena di sini adalah maksimal sumber tegangan yang digunakan untuk tap itu adalah 12 volt. Nah, ini adalah contoh dari ruang lingkup pada elektronika daya dan fungsinya seperti apa sih gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari elektronika daya. Oke, lanjut. Nah, ruang lingkup elektronika daya itu sebenarnya apa aja sih gitu kan. Nah, di sini adalah ada segitiga. Di dalam segitiga ini ada beberapa sistem-sistem yang akan dijadikan satu, yaitu elektronik, device, sirkuitnya. Ini elektronik. Nah, powernya apa? Powernya static equipment, routing equipment gitu kan. Nah, di sini ada power elektronik yang akan dijadikan dari power elektronik dan controller. Controller seperti apa? Continuous kah? Simple datanya seperti apa? Nah, ini adalah ruang lingkup kenapa kita masih harus menggunakan elektronika daya ini kita aplikasikan gitu kan. Nah, disinilah hubungan dari power, elektronik, dan controller. Ada juga dari situ makanya terdapatlah yang disebut dengan konverter daya. Nah, konverter daya ini bisa dilihat bahwa ada daya masuk, kita konverter, ada daya keluaran. Nah, coba Mas Dedi Susanto, Dedi Susanto. Iya, Pak. Nah, ini tuh semacam apa sih gitu kan? Ini sistem apa sih? Sistem kontrol apa? Loop kah? Open loop kah? Close loop kah? Gitu kan. Kalau bisa dilihat. Close. Iya. Oke, close loop. Betul sekali, Mas. Nah, ini adalah sistem kontrol close loop. Nah, di mana sistem ini berfungsi yaitu ketika ada daya masukan, kita konverter dayanya. Berapa sih yang kita keluarkan? Nah, di sini akan keluarlah daya keluaran. Nah, dimasukkan ke beban. Nah, ternyata beban ini berbeda ya. Berbeda apa sih yang harus kita kontrol. Makanya dia mengetahui beberapa pengukuran, terus kita kendalikan. Nah, kendalikan ini adalah acuan. Acuan itu maksudnya apa? Maksudnya kita setting. Gitu. Di sini kita setting pengendaliannya berapa, ya kan? Nah, misalnya kita settingnya, di 12 volt misalnya tadi. Maka daya yang keluar untuk beban ini ada 12 volt. Ternyata diukur enggak gitu kan. Tidak 12 volt, misalnya masih 15 gitu misalnya. Nah, mau nggak mau pengendali ini karena di acuan 12 maka dia akan kembali. Sama juga ketika daya masukan. Kok nggak sesuai? Nah, di sini akan dikendalikan juga. Nah, ini adalah konverter daya di mana yang nanti awal mula kita menggunakan elektronika daya tersebut. Nah, apa saja sih komponen-komponen yang kita gunakan pada elektronika daya? Contohnya yaitu adalah dioda. Di sini bisa dilihat dioda ini fungsinya untuk apa sih? Dioda itu berbagai macam ya. Ada yang namanya dioda Zener, ada yang dinamakan dengan dioda eh, apa namanya? Dioda Blitz gitu kan. Nah, ini adalah contoh dioda yang fungsinya adalah penyiar arah. Nah, di mana dioda itu punya karakteristik tertentu. Contohnya, misalnya kita menggunakan dioda germanium misalnya. Nah, itu berbeda. Kalau di germanium ketika kita ada reverse biasnya itu adalah 0,3. Berbeda kalau dengan dioda menggunakan yang hitam itu ya. Ini.
Nah, itu dia adalah 0,7. Yang silikon kan. Nah, itu adalah 0,7 forward biasnya. Berbeda dengan yang germanium. Kalau germanium dia lebih 0,3 volt untuk ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan aplikasi diodanya, yaitu sebagai penyiar arah. Nah, di sini bisa dilihat dengan breakdown-nya, reverse biasnya ini sampai dengan 100 volt. Nah, untuk aplikasinya dia di 0,7 baru dia akan berfungsi untuk mengalirkan voltase dari volt in ke volt output. Nah, di sini ada resistan L-nya itu, resistannya. Nah, ini adalah fungsi dari saklar untuk semikonduktor daya. Dari awal konstruksi pada dioda. Nah, ada juga beberapa contoh dari dioda dan simbolnya. Ini adalah dioda normal, ada dioda bridge, dioda Zener yang saya tadi bilang, ada dioda LED, ada dioda foto, ada dioda Scotting, ada dioda tunnel, ada dioda traktor, dan ada dioda laser. Laser dan dioda LED ini hampir sama sistem kerjanya. Perbedaannya kalau laser bisa melepaskan cahaya itu, kalau di dioda LED dia hanya terkumpul di bagian kristalnya aja. Nah, ini berbedanya. Ada juga yang dioda Zener. Nah, dioda Zener ini fungsinya untuk menghambat tegangan, di mana tegangan itu misalnya kita kasih 9 volt di dioda Zenernya ya, maksimal keluarnya adalah 9 volt. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem-sistem dari dioda. Yang macam-macam dari saklar menggunakan konduktornya. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, contoh dari dioda bridge. Nah, dioda bridge ini sebenarnya sama nggak dengan dioda normal yang kita satukan menjadi 4 misalnya. Ayo, Mas Gilang, masih ingat nggak? Ini hampir sama nggak? Gitu kan. Nah, harusnya ini sebenarnya ini adalah dioda bridge itu adalah dioda normal yang kita hubungkan menjadi 4. Gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada thyristor. Nah, thyristor. Nah, thyristor ini apa sih fungsinya? Thyristor ini adalah sebagai saklar saklar elektronika daya yang fungsinya ketika kita menggunakan sistem switching. Nah, ini adalah dioda inilah yang kita gunakan. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu ketika anoda dan katoda kita hubungkan pada sebuah saklar nih, contoh di gambar ini, di sini ada lampu ya, kita di plus dan minusnya ke switch, ya kan? Terus untuk plusnya ke lampu, nah di sini ada anoda, ada katoda, simbol dari tristor. Nah, ada gate-nya. Nah, ketika kita tekan, gitu kan, normally close, gitu kan. Ketika ini kita lihat normally close, dia tersambung. Tetapi di gate-nya ini nggak ada tegangan. Maka lampu ini tidak akan menyala. Kenapa bisa? Karena tristor ini membutuhkan tegangan pada gate-nya tersebut. Maka ketika dia tidak ada tegangan forward bias gitu kan. Nah, ini tidak akan berfungsi gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat pada grafiknya. Ketika dia tidak ada pada gate-nya ini nggak ada nih misalnya. Nah, dia nggak akan naik ini. Dia akan mutus gitu kan. Itulah fungsi dari transistor. Nah, dari transistor ini sebelum menjadi transistor itu ada beberapa awalnya yaitu adalah transistor awal mula yang dari awalnya dioda menjadi transistor. Setelah itu dirubahlah menjadi transistor itu. Nah, kalau transistor fungsinya untuk biasanya kebanyakan untuk voltase di atas 100 volt, 150, 180. Nah, itu biasanya menggunakan itu. Tapi ketika kita menggunakan tegangan-tegangan kecil, misalnya cuma 5 volt, 6 volt, nah kita hanya menggunakan transistor aja sebagai saklar. Nah,
transistor ini ada dua macam, ya kan? Ada PNP dan ada NPN. Nah, maksud dari NPN dan PNP ini adalah N itu negatif, P itu positif, dan N negatif juga. Nah, NPN. Nah, ketika ada positif di sini kita hubungkan pada positif negatif. Tetapi kalau di sini positif, maka kita gunakan positif. Nah, ini adalah simbolnya, kolektor, basis, dan emitor. Sama, ketika kolektor kita kasih power, outputnya emitor kita kasih lampu, kita sambungin ke plusnya di baterai, nah ini tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena positifnya ini nggak ada. Gitu kan. Maka kita akan menjadikan dia sebuah saklar. Nah, berapa voltase dari simbol NPN misalnya? Nah, ini adalah ketika dia ada voltase sekitar 0,7 atau 0,3 ya germanium itu, dia akan sudah berfungsi menjadi saklar. Ini adalah bentuk transistor ya. Untuk fisik dari transistor ada yang seperti jengkolan ya kalau kita tahu. Ada yang seperti ini juga. Ini adalah contoh dari transistor. Nah, karakteristik dari transistor daya itu dari contoh tadi kita bisa lihat di sini adalah daerah saturasi yang tadi saya bilang 0,3 atau 0,7. Itu adalah dari daerah saturasi bagaimana dia akan berfungsi sebagai saturasi tersebut. Dan di sini ada daerah breakdown. Nah, dari itu, setelah itu, nah kita ada lagi yang disebut dengan transformator, gitu kan, pada elektronika daya ini. Nah, transformator ini adalah simbol transformator ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder. Di mana primer ini adalah sebagai input dari PLN, kalau sekunder dari output dari transformator tersebut. Ini adalah contoh transformator daya. Oke. Nah, rangkuman. Nah, dari elektronika daya ini adalah suatu ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi elektronika kaitannya dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Yang kedua adalah semikonduktor berfungsi sebagai saklar. Dan ketiga, komponen semikonduktor untuk saklar elektronik yang merupakan komponen elektronika yang diantaranya dioda, transistor. Nah, secara umum keluarga dari transistor itu ada 3 golongan, BJ atau bipolar junction transistor, BJT, atau dan IGBT, in-short gate bipolar transistor. Nah, trafo merupakan salah satu alat listrik yang termasuk dalam klarifikasi mesin listrik statik yang fungsinya penyalur daya atau listrik dari tegangan rendah atau sebaliknya dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, selanjutnya, tugas. Nanti tugas ini bisa dikumpulkan ya, kan? Tugasnya adalah jelaskan perbedaan karakteristik pada komponen semikonduktor. Itu jelaskan. Nanti kita kumpulkan ke minggu depan ya, seperti apa. Nah, ini tes formatif. Nantinya tes ini yang akan sebagai awalan untuk teman-teman ketika kita ke modul selanjutnya. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Gitu. Karena dari mata kuliah elektronika daya ini teman-teman akan berkelanjutan gitu loh. Jadi tidak hanya di gas formatif hanya materi di awal. Oh, ini menjelaskan dari dasar elektronika daya dulu nih gitu kan. Tapi untuk selanjutnya apa sih gitu kan. Gitu. Nah, nanti sebelum saya melanjutkan ke pertemuan selanjutnya, teman-teman mohon untuk menyelesaikan tugasnya dulu. Baru kita akan mengadakan sebuah pretest. Gitu. Pretestnya adalah mengetahui sebelum materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya seperti apa sih? Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, saya minta ke teman-teman sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua, jadi saya minta rangkumannya dikumpulkan dulu, baru nanti ada
pre-test, lanjut nanti ada post-test. Nah, inilah yang nanti akan menjadi penilaian, di mana penilaian itu dari 10%, 20% tugas, dan 30% UTS, betul ya, ke 40% UAS. Nah, disinilah yang nantinya teman-teman akan mengumpulkan tugas-tugas tersebut, yaitu tugas ini dan tes formatif. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya. Semoga kita sehat selalu ya, karena lagi mungkin tinggi-tinggi ya COVID ya untuk daerah kita. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mohon untuk ini rangkumannya ya. Apa sih rangkuman dari sebuah materi elektronika daya ini tadi di dasar dari elektronika daya atau pengantar elektronika daya itu. Nah, ini jangan sampai terlupakan ya. Habis itu kita lanjut ke tugasnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.